Halo pemirsa, apa kabar Anda? Selamat datang di ID Special, Investor Daily Special IDTV bersama saya Puja Lestari. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana peruntungan secara bisnis dan juga potensi serta peluang di tahun naga kayu. Bersama saya Puja Lestari, inilah ID Special selengkapnya, IDTV Inspirasi Investasi. Pemirsa, masyarakat Tionghoa merayakan pergantian tahun berdasarkan kalender lunar. Menurut astrologi Cina, 2024 merupakan tahun naga kayu atau wood dragon. Naga kayu ini hanya muncul setiap 60 tahun sekali dan diartikan sebagai awal yang baru bagi kesuksesan. Tahun naga kayu telah dimulai. Dilansir dari South China Morning Post, kayu melambangkan vitalitas dan kreativitas, sementara naga terkait dengan kesuksesan, kecerdasan, dan kehormatan dalam budaya Tionghoa. Tahun naga kayu diyakini dapat mendorong pertumbuhan, kemajuan, dan kelimpahan. Tahun ini dianggap baik untuk membangun dasar yang kokoh bagi sesuatu yang baru dengan potensi jangka panjang. Sementara itu, dari sisi perekonomian, kombinasi naga dan kayu menandakan tahun yang penuh energi dan peluang, namun juga membutuhkan adaptasi dan ketahanan. Untuk membahas lebih dalam bagaimana peluang dan juga potensi di tahun naga kayu ini, sudah hadir bersama kami Bapak Mauro Raharjo, arsitek yang juga pakar Feng Shui. Baik, apa kabar Pak Mauro hari ini? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Mauro sudah hadir bersama kami dalam Investor Daily Spesial. Pak Mauro, mungkin boleh dijelaskan dulu, ini kan tahun naga kayu ya, 60 tahun sekali, berarti sangat jarang ya. Sebenarnya apa sih tahun naga kayu? Terima kasih. Kita mulai dari elemen. Ya. Dalam interpretasi atau prediksi, kita gunakan elemen. Oke. Di dalam menggunakan elemen, sebetulnya sudah puluhan ribu tahun lalu itu ada, yaitu yang kita sebut musim. Ya. Biasanya musim yang paling dirayakan nomor satu itu adalah musim semi. Musim semi, oke. Dan musim semi unsurnya kayu. Oke. Setelah kayu, muncul musim panas, unsurnya api. Ya. Setelah api, tentu saja adalah musim gugur, unsurnya metal. Ya. Dan setelah musim gugur, muncul musim dingin, unsurnya air. Ya. Jadi ada 4 musim, dan kita percaya bahwa antara musim satu beralih pada musim lain, terdapat peralihan. Itu yang kita sebut tanah. Jadi kita perlu tahu sebelum menjelaskan tahun naga kayu, kita tahu ada 5 elemen yang dipakai. Oke. Kenapa ada itu 60 tahun sekali? Karena 5 elemen, 12 sio. Jadi otomatis 12 kali 5 adalah 60. Dan itu akan berulang 60 tahun kemudian dan seterusnya. Jadi, nah karena tadi dikatakan kayu itu adalah yang pertama yang dirayakan, yaitu musim semi, maka kayu itu juga melambangkan leader atau pemimpin. Okay. Artinya di tahun 2024 ini akan muncul leader-leader baru yang powernya besar. Oke. Jadi naga juga melambangkan power. Ya. Gitu. Nah, masalahnya naga sendiri berunsur tanah. Dan kayu atau pohon itu menembus tanah. Iya. Jadi ada luka. Ya, begitu. Kecuali tanahnya lembek. Ya. Nah, kebetulan naga adalah tanah yang punya unsur air. Jadi tidak sebesar seperti di tahun 2023, yaitu kelinci air. Ya. Ya. Pada waktu kelinci air, sebenarnya kelinci itu unsurnya juga kayu sama. Nah, kita kembali ke tadi. Karena dia adalah kayu, pohon, kayunya kayu besar. Ya. Ada 2 kayu, kayu besar, kayu kecil. Kayu yang, kayu yin. Ya. Sekarang kayu yang, tahun depan adalah kayu yin. Oke. Yaitu ular kayu. Nah, kayu yang ini kaku. Tidak mau kompromi. Ya. Pegang prinsip. Dan inilah yang akan menyebabkan sedikit kesulitan di dalam tahun 2024 untuk mengalah. Karena setiap orang akan cenderung mempertahankan apa yang benar menurut dirinya. Iya. Jadi ini negatifnya. Positifnya, kayu itu adalah tadi, adalah awal dari suatu hal yang baru. Dan kebetulan tahun 2024, tepatnya pada tanggal 4 Februari 2024,
jam 16.51, planet yang terbesar, Jupiter, dengan planet kedua yang besar itu Saturnus, matahari dan bumi berada dalam satu as. Sehingga terjadilah perubahan energi yang kita sebut gelombang energi medan. Dan ini mengubah fungsi di tahun 2024. Kita memasuki periode baru di dalam fungsi, yaitu yang kita sebut periode 9. Periode 9. Ya, jadi kita sudah meninggalkan periode 8. Maka perlu diketahui, kalau dulu angka 8 dianggap paling sukses, sekarang angka yang paling sukses adalah 9. 8 sudah mulai ditinggalkan. Gitu. Jadi perubahannya ini. Di dalam pembacaan ini tadi, karena merupakan tahun yang sifatnya tahun baru dan periodenya baru, maka sesuatu yang terjadi di tahun 2024 ini akan banyak sekali perkembangan-perkembangan yang tidak kita duga sebelumnya. Dalam berbagai aspek. Dan ini perlu kita antisipasi. Jangan sampai kaget karena perubahan itu sudah berada di depan kita. Berarti naga kayu ini memang perubahan sesuatu yang baru ya. Tapi tadi kan Pak Mauro menyebut periode 9 ini merupakan angka keberuntungan yang baru. Yang terbaik. Berarti apakah ini artinya di tahun 2024 ini akan ada banyak keberuntungan yang baru begitu Pak? Ya. Nah, setiap angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9 itu mempunyai unsur. Pada waktu periode 8 itu unsurnya tanah. 9 unsurnya adalah api. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan api, yaitu penglihatan, visual. Kemudian yang berkaitan dengan listrik, ya api. Atau yang apapun yang terkaitan dengan tenaga listrik atau api, itulah yang akan mengalami perkembangan sangat besar. Misalnya, dalam 20 tahun ke depan, karena periode 9 berakhir, akan dilanjutkan dengan periode 1 itu pada tahun 2044. 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Dan pada saat itu masuk periode 1. Tapi periode ini, di mana api adalah paling jaya, adalah paling dominan, maka semua produk yang berkaitan dengan mata, itu akan menonjol. Termasuk apa? Termasuk kecantikan. Kecantikan, estetika. Keindahan, estetika. Ya. Dalam bicara masalah properti juga kita akan lihat. Properti itu adalah nanti kita akan lihat sesuatu yang berbeda sekali dengan properti-properti di periode 8. Karena periode 8 itu tekanannya adalah building yang dimensi 3. Sedangkan pada periode 9 akan muncul bangunan dengan periode dengan 4 dimensi, bukan lagi 3 dimensi. Jadi kita sudah sering melihat di dalam 1-2 tahun terakhir sudah kelihatan kan muka bangunan tidak lagi berupa fasade seperti yang kita lihat, ada kolom, ada balok, ada jendela, ada pintu, tetapi nanti berupa satu visual. Jadi kita lihat 3 dimensi ya, misalnya ada naga bisa keluar dari dan binatang lainnya atau mungkin hal-hal yang sifatnya kalau saya katakan 4 dimensi. Jadi 3 dimensi adalah sesuatu yang sifatnya volume dan dimensi keempat adalah time. Jadi pada time tertentu dimensinya muncul. Nah inilah yang barangkali dalam segala aspek hal-hal yang bersifat visual akan terciptakan dengan sendirinya. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan dari arsitek dan properti ya, mungkin secara umum dulu, berarti dapat dikatakan kalau untuk sektor yang berpeluang tahun ini itu sektor yang visual tadi ya Pak ya? Betul, visual nomor 1. Apa saja tuh Pak? Mungkin bisa lebih rinci, apakah memang seni atau mungkin fashion atau apa ini? Apapun yang terkait dengan apa yang kita lihat, ya. Jadi saya kira semua aspek yang bisa kita lihat, yang bisa kita lihat gitu. Tetapi sebetulnya tadi yang mau ditanyakan adalah apa sih artinya naga kayu di tahun 2024? Tadi sudah disebut kayu itu adalah pohon, naga berunsur tanah. Jadi kalau kita bicara masalah bisnis misalnya, kita harus tahu bisnis yang akan mendorong keluar muncul paling pokok itu adalah yang mengalahkan atau mengendalikan kedua unsur tadi. Misalnya kayu. Kayu yang mengalahkan kayu siapa? Atau yang mengendalikan kayu siapa? Yang mengendalikan kayu itu adalah metal. Kapak, gergaji, mesin yang bisa membentuk kayu yang tadinya kayu mentah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi metal merupakan industri yang paling kuat di tahun 2024. Itu pertama. Kalau kita kaitkan dengan kondisi selama 3 tahun terakhir, di mana perang mulai muncul
di Ukraina tahun 2022, 2023 ada tambahan lagi perang di Israel. Kemudian saya dengar sekarang juga sudah ada konflik bersenjata dengan Iran, dengan negara-negara lain. Jadi maka tentu saja produksi yang kelihatannya saya sebut metal tadi antara lain adalah apa? Yaitu senjata. Dan senjata ini tentu bukan senjata dalam pengertian metal itu saja, tapi metal yang bercampur dengan api. Senjata api, api adalah bilangan 9. Ya, jadi untuk secara makro barangkali mungkin karena kejadian 2-3 tahun terakhir, saya duga negara-negara ini sudah mulai mempersiapkan meningkatkan pertahanannya antara lain di dalam persenjataan. Nah, yang kedua, tanah. Tanah. Ya. Tanah, yang menguasai tanah siapa? Yaitu adalah kayu. Sebab kayu itu mencengkram tanah. Nah, maka industri di bidang kayu adalah nomor 2. Ya, yang terkait dengan kayu atau sesuatu yang kayu itu tidak diartikan sebagai kayu harafiah adalah kayu, gelondongan, dan sebagainya, pohon, daun, buah, bukan itu saja. Tetapi juga sesuatu yang berkembang. Artinya suatu bisnis atau suatu ekonomi bisa kita lihat 2, yang bersifat diam, stagnan, yaitu terus dari waktu ke waktu, tapi sekarang tidak. Yang bisnis yang berkembang itu adalah yang sesuatu yang bisa dikembangkan. Kayak apa tuh Pak contohnya? Ya, kalau kita misalnya ambil aja sembarang, misalkan mengenai ya yang paling mudah bisnis makanan misalnya. Nah, cara mengembangkan bisnis ini di dalam bentuk yang berkembang seperti pohon atau tanaman itu seperti apa. Jadi orang harus memikirkan apapun yang kita dalami di dalam bisnis, kita harus berpikir tidak harus sama seperti sekarang dan tahun-tahun atau 10-20 tahun lalu, tapi yang bisa dikembangkan. Nah, itulah yang kita sebut kayu. Baik. Berarti kalau untuk bisnis di tahun ini, di tahun naga kayu, memang yang berpeluang industri metal dan juga industri kayu dan industri yang bisa dikembangkan, begitu ya. Baik. Bapak, Pak Mauro, kita akan membahas lebih dalam lagi nanti terkait dengan bagaimana nanti tantangannya di tahun politik, karena kita kan juga ada tahun politik ya. Namun usai jeda, Pak Mauro. Pemirsa Investor Daily Special akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Investor Daily Special. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Bapak Mauro Raharjo, pakar Feng Shui dan juga arsitek. Tadi kan kita sudah berbicara ya Pak Mauro terkait dengan bisnis yang tampaknya ini berpeluang di tahun naga kayu. Nah, selain dari sisi ekonomi, kita juga ada di tahun politik Pak Mauro. Nah, kira-kira nanti bagaimana dinamika di sepanjang tahun 2024 dengan adanya pemilu ini? Terima kasih. Kalau kita bicara soal politik, itu selalu berkaitan dengan konflik. Perbedaan. Nah, kalau kita lihat dari tadi naga kayu, kayu melukai tanah. Ya, jadi terjadilah suatu pertentangan, perkelahian, fight, dan itu bisa mengarah kepada hal yang memburuk. Nah, sebetulnya ada mediatornya. Supaya tidak terjadi konflik antara kayu dengan tanah, kita perlukan air. Jadi tanah bisa menampung kayu dengan baik, dan kayu bisa tumbuh di dalam tanah yang basah, yang subur. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau sukses melalui tahun politik ini adalah dengan bersikap air. Bersikap air itu apa? Air kalau berada dalam gelas akan berbentuk gelas. Air kalau di dalam botol akan berbentuk botol. Air di dalam mangkok akan berbentuk mangkok. Dimanapun dia berada, dia menyesuaikan diri. Dengan kata kuncinya adalah fleksibel. Jadi kalau kita tahu bahwa tahun ini akan mengundang beberapa konflik atau pertentangan, itu tidak hanya bicara antar negara, tetapi di dalam negara itu juga akan terjadi gontok-gontokan, dan juga bahkan di dalam masyarakat ataupun di dalam keluarga. Jadi potensi untuk konflik itu bukan kita bicara pada makronya saja, tapi sampai keluarga yang terkecil juga bisa muncul. Maka kalau kita mempunyai sikap yang fleksibel, jangan terlalu ngotot dengan prinsip kayu tadi, tetapi mencoba menerima pendapat yang lain, maka kita bisa selamat dan bahkan bisa melalui suatu tahun yang kita sebut tahun pertentangan ini dengan sukses. Yaitu kata kuncinya satu, marilah kita berusaha mau menerima
dan fleksibel, tidak kaku untuk supaya kita bisa survive di tahun 2024. Oke, itu kalau dari segi tadi ada sentimen pemilu di tahun ini. Nah, mungkin kembali lagi ke dari ekonominya, Pak Mauro. Kalau untuk para pemirsa di sini sebenarnya di tahun naga kayu ini lebih baik membuat bisnis baru begitu ya karena perubahan yang baru, atau justru malah ditahan dulu mungkin di tahun setelahnya? Baik, ya sebetulnya begini. Kita kan tidak bisa berganti bisnis begitu saja. Apalagi kalau tidak tahu technical how-nya, tidak tahu cara-caranya dari dulu, tidak tahu. Jadi hampir semua orang mencoba mempertahankan apa yang dipunyai, kecuali dia melihat peluang baru. Nah, tadi sudah dikatakan, jadi sesuatu yang bisa dikembangkan itu adalah sesuatu yang perlu Nah, jadi yang pertama perlu kita ketahui, satu, yaitu bahwa cara-cara lama yang selalu kita lakukan kemungkinan sudah kurang afdol di tahun 2024 ini. Karena perkembangannya begitu cepat. Betul. Sehingga kita memerlukan satu pemikiran bagaimana bisnis yang seperti ini dikembangkan. Apakah dalam arti produknya, apakah dalam arti teknik pemasarannya, apakah dalam pengertian pengolahannya, production-nya. Jadi sebetulnya salah satu dari tadi production, kemudian kualitas produknya, kemudian marketingnya, itu yang bisa dikembangkan. Atau tiga-tiganya, atau minimal salah satu dari teknik itu yang harus dikembangkan supaya bisa lebih sukses. Nah, mengenai apakah harus berganti, sebetulnya tadi sudah ada answer-answernya, yaitu bahwa metal dengan kayu itu adalah yang paling dominan. Tetapi sebagai tahun naga kayu, maka juga naga yang berunsur tanah, dan biasanya tanah diartikan sebagai properti, perhotelan, kemudian yang terkait pergudangan, yang terkait dengan bangunan, itu akan juga merupakan secondary primadona. Jadi kalau primadonanya adalah tadi metal, tanah itu menghasilkan metal. Di dalam tanah ada metal atau biji metal. Maka tanah ini yang mendukung metal merupakan secondary bisnis yang bisa mendapat angin. Kalau kita kaitkan dengan tahun politik, tentu saja kita akan melihat sebagai berikut. Pada tahun politik segala sesuatu kurang menentu. Jadi orang ragu-ragu. Betul. Nah, kalau dalam pengertian feng shui, meskipun kita menahan harta kita, itu belum tentu baik. Karena harta itu bisa hilang, misalnya ada perubahan kurs, atau karena perang ini ada pengaruh pada ekonomi makro, maka dengan sendirinya kita tidak bisa tahan lagi uang kita. Maka malah paling baik daripada uang itu dicuri orang, atau ditipu orang, atau kita keluarkan karena sakit, atau karena kondisi yang lain, maka kebanyakan orang akan berpikir, saya katakan, pada invest pada properti. Paling tidak itu paling aman daripada kita kehilangan uang karena faktor-faktor yang tidak kita duga. Nah itu kan kalau dari pebisnis tadi Pak Mauro menyebut bahwa harus lebih fleksibel dan mengembangkan bisnis yang sudah ada ya. Betul. Nah tapi kalau dari kacamata investor, jadi sekarang baiknya kita menahan uang di investasi yang lebih aman atau justru lebih agresif? Begini, kalau menjawab pertanyaan itu, sebetulnya para pemirsa perlu ketahui, setiap orang itu kan ada perputaran. Lagi banyak rezeki, kurang rezeki, macet rezeki, mulai berkembang, rezeki itu ke atas lagi. Dalam perhitungan feng shui, kebanyakan praktisi feng shui itu mengetahui perhitungan yang kita sebut destiny. Dalam destiny itu kita bisa langsung mengetahui. Kira-kira 50% orang in good fortune. 50% orang di dalam bad fortune. Jadi prinsipnya kalau mereka yang dalam good fortune, mereka bisa secara aktif investing dalam apapun yang itu. Tapi kalau dalam bad fortune, orang bisa bertindak lebih low profile. Yang dimaksud low profile adalah jangan buru-buru dilakukan suatu rencana atau tindakan, tapi melainkan itu wait and see aja. Jadi jangan, jadi sebetulnya kita perlu. Yang kedua, yaitu bahwa feng shui di tahun 2024 itu sangat berpengaruh. Misalnya saja dengan perhitungan feng shui di tahun 2024, maka cara menghitungnya ada 9 sektor, 8 mata angin,
dan satu yang di tengah, 8 tambah 1, 9. Nah, pada mata angin itu ada bintang-bintang, di mana bintang yang di tengah pada tahun 2024 ini menghitungnya 11 dikurangi jumlah tahun. 2, 0, 2, 4. 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4 adalah 8. 11 kurangi 8 adalah 3. 3 adalah bintang konflik. Oh. Maka kita tidak bisa mengharapkan di tahun 2024 perang akan berhenti. Jujurnya sebetulnya mungkin perang ini masih akan berlangsung setahun lagi. Hanya baiknya naga mempunyai kandungan air yang mensupport kayu. Sehingga konfliknya akan mereda kira-kira perkiraan saya pada akhir tahun. November, Desember, Januari. Saya kira itu. Jadi kita juga perlu sesuaikan aktivitas ekonomi ini dengan masalah yang tidak berkaitan langsung tetapi akan punya pengaruh yang besar. Jadi pada waktu ini yang paling bagus adalah posisi Baradaya. Baradaya mendapat bintang 9, yaitu bintang paling sukses di tahun 2024. Kalau Anda mempunyai rumah kebetulan menghadap Baradaya, bersandar ke timur laut, itu adalah lagi sukses. Nah, kalau 9 itu adalah raja, maka pangerannya siapa? Pangerannya adalah anak-anaknya, yaitu bintang 1 dan 2. Setelah 9, 1, 2. Ya. Bintang 1 itu akan berada di timur. Bintang 2 akan berada di tenggara. Maka selain Baradaya, timur dan tenggara juga merupakan posisi bangunan yang akan meraup suatu keuntungan. Tapi yang buruk itu adalah bintang 5. Bintang 5 di tahun 2024 yang diartikan sebagai bencana itu ada di barat. Ada di barat. Jadi bagi pemirsa yang kebetulan rumahnya menghadap ke barat, kebetulan rumah saya juga menghadap ke barat, jadi saya sangat concern dengan ini, kita perlu berikhtiar untuk menghindari apapun hal buruk yang menimpa kita. Nah, kalau kita tempatkan perbintangan ini di dalam dunia, di mana pusatnya adalah Asia, maka 3 itu berada di daratan Tiongkok, kira-kira gitu. Asia. Dan bintang 5 itu di barat. Jadi ke barat dari Tiongkok atau Asia itu adalah Timur Tengah dan Eropa. Jadi kita bisa bayangkan Eropa dan Timur Tengah, dan memang kebetulan sekarang terjadi, di tahun ini bisa tidak membaik. Saya tidak berkenan memburuk, tetapi tidak membaik. Nah, Indonesia di sebelah selatan dari Asia itu terkena bintang 7. Nah, bintang 7 itu adalah bintang yang tidak terlalu baik sebetulnya, yaitu bintang yang kita sebut bintang pengkhianatan dan bintang kekerasan, violence sama betrayal. Jadi kemungkinan untuk kita harus hati-hati terhadap di dalam berbisnis atau berpolitik, kita harus hati-hati terhadap orang-orang yang mungkin mengincar kita, mengkhianati kita, atau misalnya membuat hidup kita lebih sulit. Kalau kita sudah bersedia payung sebelum hujan, sebetulnya apa yang dikatakan kurang bagus itu tidak masalah. Nah, untungnya kalau bintang 3 berada di tengah, kan berarti bintang 7 berada di posisi bintang 7 berada di posisi selatan, yaitu Indonesia. Kita bicara Indonesia sekarang. Nah, pada saat yang sama untuk 20 tahun ke depan, 2024 sampai 2044, bintangnya di tengah itu kan adalah 9. Ya. Dari 3 ke 7 naik 4. Dari 9 kalau naik 4, 9, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan kedapatan untuk 20 tahun mendatang bintang 4 yang berunsur kayu. Selatan unsurnya api. Saya bicara elemen karena kayu menghidupi api. Artinya apa? 20 tahun ke depan Indonesia akan mengalami kejayaan. Karena support dari kayu. Kecuali tahun ini saja yang kurang menguntungkan. Tapi tahun-tahun berikutnya Indonesia akan mengalami peruntungan yang sangat baik. Dan mudah-mudahan cita-cita menuju Indonesia emas. Oh, emas atau Indonesia emas 2045, betul 2045. Pak? Ya, itu mudah-mudahan tercapai karena kebetulan dalam perhitungan feng shui kita sedang mendapatkan potensi untuk berkembang ke arah sana. Oke, baik. Berarti di tahun ini ketegangan geopolitik masih ada, namun kira-kira nanti by the end of the year akan selesai ya Pak ya? Oke, Pak Mauro, kita akan nanti membahas lebih dalam lagi. Tadi kan salah satu yang jaya ini kan unsur tanah, yaitu properti dan bangunan. Kita akan mengupas lebih dalam ya, nanti usai jeda. Pemirsa, Investor Daily Special akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Special. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Pak Mauro Raharjo, pakar Feng Shui dan juga arsitek. Ya, Pak Mauro tadi kan menyebut bahwa untuk di tahun ini unsur yang mengandung tanah seperti properti dan bangunan itu kira-kira akan bisa mengambil kesuksesan ya di tahun ini ya. Nah, tapi kalau untuk properti sendiri Pak, untuk di tahun ini sebenarnya properti yang kira-kira baik itu properti yang memang hanya rumah saja atau digunakan untuk bisnis atau properti yang bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Kita sudah ulas mengenai nasib orang dan nasib bangunan. Yeah. Nah, nasib bangunan dalam perhitungan feng shui itu mengikuti apa yang tadi saya uraikan, yaitu bintang 3 berada di tengah. Yeah. Bintang yang bagus 9 ada di barat daya. Jadi dalam hal untuk properti kita bisa lihat yang jual atau yang beli, karena ada dua pihak. Yeah. Nah, kalau bagi pihak yang menjual, tadi sudah ada satu kata kunci yang saya katakan, cobalah mengembangkan sesuatu, misalnya teknik marketingnya, atau mungkin dari aspek visual tadi, yaitu yang dilihat dengan mata, itu adalah mengenai fasadenya, itu dikembangkan sesuatu yang mungkin tidak biasa. Artinya, yang kedua, yaitu kata kunci kedua itu fleksibel. Jadi fleksibel itu bukan saja hanya dalam marketing. Jadi marketing harus lebih fleksibel, tetapi juga mungkin saya katakan misalnya yang fleksibel itu, misalnya orang jual properti itu fasadnya sama. Kan sama, tipe A semua, tipe A, tipe B, tipe B. Barangkali bisa ada satu cara ya yang saya pernah lihat dikembangkan oleh suatu properti di luar Indonesia, di mana mereka menjual properti itu fasadnya kosong. Jadi semua bangunan di belakang ketemu, depannya yang menentukan adalah pembeli. Ya, tapi mereka sudah menyiapkan. Bisa ada 5 style atau 10 style, atau jadi setiap style bisa dikembangkan. Terserah pada. Jadi dengan demikian saya katakan itu salah satu yang bersifat fleksibel, dan kedua mengutamakan unsur angka 9 atau bintang 9 yang artinya visual. Artinya visual dipentingkan, dan visual tidak lagi dikuasai oleh pengembang, tetapi dikuasai oleh juga paling tidak calon pembeli dimungkinkan. Yang kedua, dari pihak pembeli. Nah, dari pihak pembeli, tadi sudah saya utarakan juga bahwa ada orang yang lagi hoki baik dan ada yang orang hokinya kurang. Kalau orang yang hokinya baik, lebih baik mengembangkan uangnya untuk investing in bisnis. Tapi orang yang lagi kurang begitu baik, ya kenapa tidak daripada dikembangkan nanti gagal, atau sudah keluar modal tapi tidak ada hasil, kenapa tidak letakkan itu pada properti. Nah, untuk para pemirsa yang lainnya yang mungkin tidak terlibat dalam jual beli properti, saya cuma usulkan yaitu bahwa kalau Anda punya rumah, perhatikan pertama sektor barat daya. Sektor barat daya itu apabila pintu masuk rumah, maka ibaratnya sebuah cek. Tidak ada artinya, hanya kertas yang ditandatangani. Sebuah cek itu hanya bermanfaat kalau diuangkan. Barulah dia, kalau tidak dia hanya kertas saja yang tidak ada artinya. Maka dalam fungsi juga begitu. Meskipun rumah Anda menghadap barat daya, atau timur, atau tenggara, yang tadi kebetulan lagi bagus-bagusnya, kalau Anda tidak mengaktifkan itu, maka energinya diam. Nah, mengaktifkan tuh gimana, Pak? Mengaktifkan itu biasanya itu menggunakan apa yang kita sebut water feature. Jadi apa itu, satu kayak ornamen, di mana ada air mengalir mansur gitu ya. Pada sudut itu, apakah itu muka rumah, apakah itu ruang makan, apakah itu ruang keluarga, atau itu dapur, ditempatkan water feature untuk mengaktifkan ruang. Seperti kalau kita misalkan bertepuk di tangan di ruangan kosong, lalu menggema suaranya. Maka energinya juga akan mengembang kepada yang lainnya. Jadi ini satu hal yang penting untuk pengguna bangunan. Lalu bagaimana dengan bintang 5 yang ada di barat? Nah, biasanya bintang 5 itu tidak boleh dibongkar-bongkar. Meskipun buruk, tidak boleh direnovasi. Mengapa? Karena kalau bintang 5 buruk itu dipukul, membongkar tembok atau membongkar pintu, maka suara yang keras itu mengaktifkan energi negatif.
Jadi energi negatifnya akan mengalir kemana-mana. Dan ini banyak terjadi pada orang yang tidak mengerti. Dia membongkar satu sektor yang kebetulan bintangnya buruk, tiba-tiba dia sakit lalu sampai diopname. Nah, saya lihat itu masalahnya lah. Jadi feng shui itu saya memberi advice bahwa untuk bintang yang buruk berada di 5 itu ada berada di barat itu hati-hati. Biasanya orang menggunakan yang disebut lonceng angin. Atau orang menyebutnya wind chime dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Mandarin sebutnya fungling. Fungling. Jadi seperti kelenengan, ada batang-batangnya kalau terkena angin itu berbunyi. Kalau kebetulan itu pintu rumah masuk Anda, letakkan itu di plafon digantungkan dan bunyi daripada fungling yang benar ya, bukan fungling mainan, itu akan menyerap energi negatif sehingga lebih baik. Jadi ada 3. Satu untuk pembeli, untuk menjual, satu untuk pembeli, ketiga untuk yang awam pengguna properti. Dan kalau ada misalnya punya toko atau punya kantor, kebetulan ada seksi yang penting, misalnya seksi itu adalah kasir, maka kasir itu boleh diletakkan di sektor barat daya. Atau timur atau tenggara. Jadi memindahkan saja posisi kasirnya, karena itulah potensi untuk mendapatkan peningkatan keberuntungan di tahun 2024. Oke, itu kalau dari sektor properti ya. Baik, selanjutnya secara umum Pak Mauro. Tadi kan Pak Mauro menyebut bahwa setiap orang ini kan ada wheel of fortune-nya ya. Betul. Ada yang lagi di atas dan di bawah. Nah, kalau di tahun ini mungkin ada shio-shio tersendiri yang memang hoki mungkin? Betul, ada ya. Jadi begini, para pemirsa, ini pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang. Tapi perlu diketahui, rumusnya itu mudah saja. Yaitu masuk tahun naga, naga ini kawannya siapa? Orang sebut teman itu hopeng. Oh, hopeng, teman baik. Hopeng. Ya. Temannya naga yaitu adalah tikus dan monyet. Jadi orang yang punya sio tikus dan monyet itu akan punya peruntungan yang baik. Ya. Yang kedua yaitu naga juga berteman dengan ayam. Jadi mereka yang bersio ayam, bersio monyet, dan bersio tikus ada peruntungan baik. Nah, kemudian musuhnya siapa? Musuhnya naga. Musuhnya naga itu pertama itu adalah anjing. Ya, anjing. Yaitu kelahiran tahun 58, 70, 82 dengan ditambah 12. Nah, itu yang disebut musuh atau kita sebut konflik, orang menyebutnya biasa ciong. Ciong dengan siapa? Dengan anjing. Nah, mereka yang punya sio anjing dan lahir pada bulan anjing, yaitu bulan Oktober, itu akan mengalami hal-hal yang barangkali halangan untuk mencapai sukses. Bukan tidak sukses, tetapi untuk mencapai sukses akan ada jalan berliku. Artinya ada pekerjaan ekstra untuk supaya mencapai goalnya itu tersebut. Jadi saya juga ingin tegaskan bahwa yang kita sebut sio itu tidak hanya pada tahun lahir. Kalau saya katakan tikus, monyet, dan ayam itu juga berada pada bulan lahir. Tikus adalah mereka yang lahir bulan Desember. Monyet adalah mereka yang lahir pada bulan Agustus. Dan kemudian ayam adalah mereka yang lahir pada bulan September. Nah, jadi untuk menilai apakah orang itu dalam roda bagus atau tidak bagus, itu tergantung tidak hanya dari tahun lahir, tetapi juga dari bulan lahir dan bahkan jam lahir. Baik. Pak Mauro, ini sangat menarik sekali, namun sayangnya karena durasinya mepet, jadi harus kita sudahi dulu. Tapi tadi ada beberapa hal yang saya rangkum ya. Kalau di tahun ini, memang industri metal dan industri kayu menjadi salah satu yang paling hoki ya. Tapi tentu juga pebisnis harus fleksibel dan terus mengembangkan bisnis yang sudah ada. Dan tentu sektor properti juga bisa menjadi baik tahun ini. Tapi perlu dilihat ya Pak ya, tadi ke arah mana? Second best. Tapi perlu dilihat ke arah mana dan ternyata yang barat daya ini yang paling baik ya. Baik. Terima kasih Pak Mauro Raharjo. Sebelum kita tutup, saya ucapkan Kung Si Facai. Sinian Kuala. Baik, terima kasih. Selamat tahun baru, semoga kita semua damai dan sukses. Baik. Terima kasih Pak Mauro. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Mauro Raharjo, arsitek yang juga pakar Feng Shui di Investor Daily Special. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan terus IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, serta di IndiHome Channel 117 dan live streaming di investor.id. Terima kasih dan sampai jumpa. IDTV, Inspirasi Investasi.